Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perilaku biaya aktivitas. Perkenalkan, nama saya Farhan Ilham Berdatillah, NIM 65 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab dasar-dasar perilaku biaya. Perilaku biaya ini adalah perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungan dengan perubahan pengguna aktivitas. Atau dengan kata lain, perilaku biaya itu adalah istilah untuk menggambarkan apakah biaya itu berubah sering dengan perubahan output, ataupun biaya itu bereaksi pada perubahan output dengan sebagai macam cara. Nah, dalam cara-cara dasar-dasar perilaku biaya itu ada biaya tetap. Nah, biaya tetap itu adalah biaya yang dalam jumlah total tetap konstan dalam rentang yang relevan. Ketika tingkat output aktivitas itu berubah, rentan yang relevan adalah rentan output di mana asumsinya itu hubungan biaya atau output perilaku. Nah, contoh biaya tetap itu seperti biaya listrik, biaya penyusutan, dan biaya sewa gedung. Dan yang kedua itu adalah biaya variabel. Nah, dalam biaya variabel itu adalah biaya dalam jumlah total bervariasi secara proporsional atau disebut dengan proporsional atau sebanding dengan perubahan output. Nah, contohnya itu seperti biaya bahan baku. Nah, untuk yang ketiga itu adalah biaya campuran. Nah, biaya campuran itu adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel sekaligus. Nah, maksud saya itu biaya campuran itu adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel sekaligus. Contohnya itu gaji, bonus penjualan untuk bagian marketing. Nah, untuk mengklasifikasikan biaya sesuai dengan pelakunya, maka diperlukan berbagai pertimbangan Atas dasar pertimbangan tersebut itu seperti waktu, sumber daya, dan ukuran output. Nah, yang kedua itu saya akan memberitahukan tentang materi aktivitas penggunaan sumber daya dan perilaku biaya. Nah, kapasitas sendiri itu adalah kemampuan aktual atau potensial untuk melakukan sesuatu. Beberapa banyaknya kapasitas tergantung itu sebanyak berapakah kapasitas itu tergantung pada tingkat kinerja yang diminta. Nah, tingkat yang efisien atas kinerja aktivitas ini disebut kapasitas praktis. Nah, terkadang terjadinya kelebihan kapasitas. Untuk mengetahui kelebihan-kelebihan kapasitas yang mempengaruhi perilaku biaya, itu penting untuk mengetahui sumber daya fleksibel dan sumber daya lainnya atau sumber daya yang terikat. Nah, untuk aktivitas ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah sumber daya fleksibel. Sumber daya fleksibel itu adalah sumber daya yang dipasok saat digunakan atau dibutuhkan. Nah, yang kedua itu adalah sumber daya terikat. Nah, sumber daya terikat itu adalah sumber daya yang harus ada sebelum dibutuhkan. Oleh karena itu, sumber daya terikat merupakan biaya tetap. Nah, untuk biaya terikat ini contohnya seperti gedung. Dalam jangka lebih pendek dikenal dengan biaya diskresi. Nah, biaya ini terjadi karena adanya perolehan kapasitas aktivitas jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya itu untuk jangka pendek itu adalah biaya iklan. Nah, dalam aktivitas pembiayaan ini yang dibahas pada perilaku biaya itu diasumsikan bahwa biaya bersifat kontinu. Padahal dalam kenyataannya fungsi biaya itu tidaklah kontinu. Tetapi yang dikenal dengan fungsi biaya bertahap itu menampilkan tingkat biaya yang konstan untuk rentan output tertentu. Dan pada titik tertentu, naik ke tingkat biaya yang lebih tinggi di mana biaya tersebut tidak berubah untuk rentan output yang sama. Lebar dari tiap tahap itu menunjukkan rentan output yang mengharuskan diperolehnya sumber daya tersebut. Sedangkan penilaian rentan juga bersifat subjektif. Rentan yang sempit akan menjadi biaya variabel, sedangkan rentan yang lebar merupakan biaya tetap. Nah, untuk bab materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih.
Saya Gustina Ronalin, NIM 1910421064, akan melanjutkan materi metode-metode untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen-komponen tetap dan variabel. Ada 3 metode yang digunakan secara luas untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel. Yang pertama yaitu metode tinggi rendah, yaitu suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih 2 titik, yaitu tinggi dan rendah, yang akan digunakan untuk menghitung parameter pemintas dan kemiringan. Yang kedua yaitu metode scatter plot, ialah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan memplot data dalam suatu grafik. Yang ketiga yaitu metode kuadrat terkecil, yaitu garis yang lebih mendekati titik disbanding garis lainnya yang disebut garis kesesuaian terbaik. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Saya Siti Bunga Novianti, NIM 063, akan menjelaskan materi tentang keandalan rumus biaya. Kegunaan utama yaitu terletak pada kemampuannya menginformasikan seberapa jauh rumus biaya yang diperkirakan dapat diandalkan. Di sini dijelaskan yang pertama ada R kuadrat atau koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R kuadrat adalah persentase variabilitas variabel terkait yang dijelaskan oleh suatu variabel bebas. Persentase ini merupakan ukuran goodness of fit. Jadi semakin tinggi persentase variabilitas biaya yang dijelaskan, semakin banyak pula garisnya. Karena koefisien determinasi tersebut merupakan persentase variabilitas yang dijelaskan nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Dan yang kedua ada koefisien korelasi. Ukuran alternatif untuk goodness of fit adalah koefisien korelasi, yaitu akar dari koefisien determinasi. Mengapa? Karena akar dapat bernilai negatif. Nilai koefisien korelasinya dapat berkisar antara -1 dan +1. Jika koefisien korelasinya positif, maka kedua variabelnya akan bergerak menuju arah yang sama dan terdapat korelasi positif. Dan juga korelasi positif sempurna akan menghasilkan nilai 1 untuk koefisien korelasi. Dan apabila koefisien korelasinya negatif, maka kedua variabel bergerak menuju arah yang dapat diprediksi, tetapi berlawanan arah. Korelasi negatif sempurna akan menghasilkan koefisien korelasi sebesar -1. Nilai koefisien yang mendekati 0 mengidentifikasi tidak adanya korelasi. Begitu penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Baik, nama saya Devita Kalestari, NIM 062. Saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama, regresi berganda, yaitu adalah kuadrat terkecil yang digunakan untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan 2 atau lebih variabel penjelas. Dan peranan regresi berganda dapat memberikan variabel tambahan ke dalam persamaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan persamaan tersebut dalam memprediksi biaya aktivitas serta memberi pemahaman mengenai cara pengelolaan biaya aktivitas. Penilaian manajerial yaitu merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan perilaku biaya. Dalam metode ini memiliki banyak bentuk dan daya tarik dari metode ini terletak pada kesederhanaannya. Pertimbangan manajerial dapat digunakan secara terpisah atau bersama-sama dengan metode tinggi rendah, scatter plot, dan kuadrat terkecil. Manajer menggunakan pengalaman ini dan pengetahuan mereka mengenai hubungan biaya dan tingkat aktivitas untuk mengidentifikasikan outlier, memahami perubahan struktural, dan menyesuaikan parameter yang disebabkan oleh perubahan kondisi yang diantisipasi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.